Teci Mena Lisi adalah seorang putri, istri, dan ibu yang penuh kasih, serta seorang wanita karir yang berdedikasi. Mena tinggal bersama suaminya, Lisi Roni, dan putri mereka di negara bagian Arunachal Pradesh, India. Pada bulan Maret 2020, Mina hamil kedua kalinya, membawa kebahagiaan bagi keluarganya sekali lagi. Namun tragisnya, pada tanggal 5 November 2020, ketika Mina hamil 7 bulan, dia mengalami kecelakaan. Awalnya semua orang mengira itu hanya kecelakaan. Tetapi ketika polisi terlibat, kejadian yang sangat mengerikan dan kisah yang menyakitkan pun terungkap. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Teci Mena Lisi tinggal bersama keluarganya di sebuah kota kecil bernama Naharlagun di Arunachal Pradesh. Dia berasal dari keluarga kelas menengah dan dikenal sebagai gadis yang baik hati sejak kecil. Arunachal Pradesh adalah tempat bagi banyak monumen dan situs arkeologi, serta hampir semua penduduknya mempunyai hati yang baik. Naharlagun adalah kota yang sangat kecil di Arunachal Pradesh, tetapi terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah. Mina adalah gadis yang berhati sangat lembut, yang menghargai setiap hubungan yang ia miliki. Dia mencintai keluarga dan teman-temannya. Dia bahkan sangat mendukung mereka ketika menghadapi masa-masa sulit. Meskipun Mina berasal dari kota kecil, ia mempunyai mimpi yang besar. Itulah sebabnya pada tahun 2008, dia pindah ke Itanagar, ibu kota Arunachal Pradesh, untuk melanjutkan studinya. Setelah pindah ke Itanagar, Mina diterima di perguruan tinggi Politeknik. Seseorang biasanya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri di kota yang baru dan kehidupan di perguruan tinggi. Hal yang sama juga terjadi dengan Mina. Akan tetapi, tak lama kemudian, Mina bertemu dengan seorang pria bernama Lisi Roni. Setelah berteman dengan Roni, Mina merasa lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan perguruan tinggi di kota yang baru. Mereka berdua saling menyukai sifat dan kepribadian satu sama lain sejak pertemuan pertama mereka, sehingga mereka mulai menghabiskan sebagian besar waktu bersama di perguruan tinggi. Beberapa waktu kemudian, Mina baru mengetahui bahwa Roni adalah putra seorang politisi terkemuka di Arunachal Pradesh. Hubungan mereka berkembang secara alami. Mina dan Roni bahkan tidak menyadari kapan mereka mulai jatuh cinta satu sama lain. Mereka lalu menjalin hubungan selama 2 tahun sebelum kemudian memutuskan untuk menikah. Setelah membuat keputusan ini, Roni pergi untuk meminta izin kepada keluarganya. Yang terjadi selanjutnya adalah keluarga Roni memutuskan untuk menemui Mina sebelum memberikan persetujuannya. Dan mereka langsung menuju rumah Mina untuk membicarakan pernikahan tersebut. Begitu mereka bertemu dengan Mina, keluarga Roni menyukainya. Tetapi keluarga Mina masih tidak dapat mempercayai bahwa putri mereka akan menikah dengan seorang putra politisi, karena ada perbedaan besar antara kedua keluarga mereka. Mina berasal dari keluarga kelas menengah bawah, sedangkan Roni berasal dari keluarga kelas menengah atas. Oleh karena itu, ketika keluarga Roni datang ke rumah Mina dengan lamaran pernikahan, keluarga Mina sangat terkejut. Di Arunachal Pradesh, hal ini adalah masalah besar, karena bahkan hingga saat ini, status sosial dan kekayaan memainkan peran yang penting dalam pernikahan. Namun keluarga Roni tampaknya tidak memiliki masalah dengan hal itu, yang membuat keluarga Mina percaya bahwa Mina akan bahagia jika dia menikah dengan Roni. Akhirnya, keluarga Mina menyetujui pernikahan mereka, dan pada tahun 2012, Mina dan Roni menikah dengan cara yang sepenuhnya tradisional. Setelah menikah, Mina pindah ke rumah Roni di Itanagar, dan mereka hidup bahagia. Kebahagiaan mereka berlipat ganda ketika Mina melahirkan seorang bayi perempuan pada tahun 2014. Baik Mina dan Roni bersama dengan keluarga besar mereka sangat gembira. Mina dan Roni menamai putri mereka Yumiko, dan mereka sangat menyayanginya.
Ayah Roni adalah seorang politisi terkemuka di Arunachal Pradesh. Itulah sebabnya Roni bisa memiliki banyak bisnis. Roni sangat mencintai putrinya, sehingga dia mengganti nama salah satu bisnis konstruksinya dengan nama putrinya, Yumiko Global Infratech Private Limited. Sedangkan Mina sekarang bertugas mengurus rumah dan merawat putri mereka, sambil juga bekerja sebagai akuntan keuangan dan sekretaris di organisasi Miss Arunachal. Meskipun keduanya sibuk dalam pekerjaan dan mengurus anak mereka, tetapi keduanya sangat bahagia dengan kehidupan mereka. Namun ternyata kebahagiaan itu hanya bertahan selama 5 tahun setelah pernikahan mereka. Karena pada tahun 2017, Roni tiba-tiba meminta cerai. Mendengar hal tersebut, Mina sangat sedih dan kecewa. Ketika keluarga besar mereka mengetahuinya, mereka pun juga sangat terkejut. Kehidupan pernikahan mereka terlihat berjalan sangat baik, dan mereka belum pernah bertengkar hebat yang membuat Roni tidak bahagia dengan hubungan tersebut. Meskipun Roni bersikeras dengan keputusannya, kedua keluarga memutuskan untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah dengan tenang. Roni juga ditanyai alasan perceraian, tetapi dia tidak memiliki alasan utama mengapa. Keluarganya banyak berbicara dengannya, dan sebagai hasilnya, seluruh masalah tampaknya dapat terselesaikan, dan Roni mulai hidup bersama dengan Mina lagi. Namun antara tahun 2017 dan 2019, meskipun mereka tinggal bersama, hubungan mereka semakin memburuk secara signifikan. Roni sering meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Roni bahkan mulai melakukan pelecehan fisik terhadap Mina. Meskipun demikian, Mina berharap seiring berjalannya waktu, perilaku Roni akan berubah dan hubungan mereka akan kembali normal. Namun keadaan mencapai puncaknya pada tahun 2019 ketika Roni sekali lagi meminta cerai. Sekarang, karena Mina juga sudah muak dengan perilaku Roni, dia menceritakan kepada keluarganya semua yang terjadi padanya selama 2 tahun terakhir. Setelah mendengar ini, keluarga Mina memutuskan bahwa mereka tidak bisa melihat putri mereka menderita lebih lama lagi, sehingga keluarganya memutuskan untuk menyetujui perceraian mereka. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang sangat aneh. Keluarga Roni datang ke keluarga Mina sekali lagi. Alasan utama di balik ini adalah ayah Roni, Lisi Legi, akan berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun itu. Dan dia tidak ingin perceraian putranya mempengaruhi kampanyenya. Jika sampai diketahui publik bahwa ada masalah dalam pernikahan Roni dan bahwa dia melakukan kekerasan terhadap istrinya, hal itu akan merusak reputasi politik mereka. Oleh karena itu, ayah Roni mencoba berunding dengan Roni dan juga melakukan segala upaya untuk meyakinkan keluarga Mina. Tetapi kali ini keluarga Mina tidak terbujuk rayuan mereka. Namun kemudian tiba-tiba Roni berubah. Dia menolak untuk menceraikan Mina, bahkan sampai meminta maaf padanya dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah menyakitinya lagi. Roni memberitahu Mina bahwa dia telah melakukan kesalahan besar yang tidak akan pernah dilakukannya lagi. Dia memohon satu kesempatan lagi. Keluarga Mina pada awalnya ragu-ragu, tetapi kemudian mereka merasa bahwa Roni mungkin menyadari kesalahannya. Jadi mereka memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Roni juga menyebutkan bahwa dia akan pindah ke rumahnya yang lain bersama Mina dan memulai hidup baru bersamanya. Karena itu, Mina dan keluarganya memberi Roni kesempatan. Setelah itu, Roni mulai memperlakukan Mina dengan baik dan menghabiskan waktu bersamanya, yang secara bertahap membangun kembali kepercayaan keluarga Mina kepadanya. Pada tahun 2020, Mina hamil anak kedua mereka. Berita ini membuat semua orang sangat bahagia. Roni juga sangat bahagia dengan kehamilan istrinya dan merawat Mina dengan baik. Ketika persalinan bayinya tinggal 2 bulan lagi, Roni menyewa sopir sehingga Mina bisa pergi kemanapun dia membutuhkan. Suatu hari pada tanggal 5 November 2020, Roni memberitahu Mina bahwa mereka harus pergi ke suatu tempat untuk pekerjaan kompensasi tanah. Tetapi tiba-tiba ada sesuatu masalah muncul pada Roni, jadi dia menyuruh Mina untuk pergi duluan,
dan dia akan menemuinya langsung di lokasi. Setelah itu, Mina berangkat ke lokasi dengan mobil Innova putih yang dikendarai oleh supir barunya. Lokasi pekerjaan itu di daerah perbukitan, dan jalan menuju ke sana sangat berbahaya karena di satu sisi terdapat batu-batu besar, dan di sisi lain ada jurang yang dalam. Tragisnya, setelah Mina pergi meninggalkan rumahnya, dia tidak pernah sampai di tujuan. Pada sore harinya, beberapa orang yang melewati jalur ini melihat sebuah mobil berwarna putih yang hendak jatuh ke dalam jurang, dengan tubuh seorang wanita berlumuran darah di dalamnya. Mereka pun segera menghubungi polisi. Sesampainya di lokasi, polisi menemukan jasad Mina di kursi penumpang terikat dalam sabuk pengaman. Namun pengemudi mobil tersebut tidak ditemukan. Seluruh tubuh Mina berlumuran darah, dan lantai di bawah kursinya penuh dengan genangan darah. Setelah itu, polisi mulai mencari pengemudi mobil tersebut, tetapi pengemudinya tidak ditemukan dimanapun. Sewaktu memeriksa mobil secara menyeluruh, polisi menemukan sesuatu yang sangat janggal. Sekilas, awalnya kejadian ini tampak seperti kecelakaan, tapi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kecelakaan. Polisi yakin jika mobilnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke jurang, pasti banyak goresannya. Tapi kenyataannya tidak ada goresan. Anehnya lagi, Mina lebih banyak mengeluarkan darah dari bagian samping dan belakang kepalanya dibanding dari bagian depan. Saat ditemukan, tubuh Mina masih hangat, sehingga polisi segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, nyawa Mina tidak bisa diselamatkan. Saat mengamati TKP, polisi curiga bahwa ini bukanlah kecelakaan. Jadi mereka mengirim jenazah Mina untuk diotopsi. Setelah menerima laporan otopsi, dipastikan bahwa itu bukan kecelakaan melainkan pembunuhan. Laporan mengungkapkan bahwa seseorang telah menyerang kepala Mina beberapa kali dengan benda tumpul seperti palu. Selain itu ada memar yang dalam di paha dan lengan Mina. Sebelumnya, di TKP, polisi mulai menyelidiki dan menanyai orang-orang yang pertama kali melihat mobil Mina. Mereka mengatakan kepada polisi bahwa ketika mereka pertama kali melihat mobil tersebut, tidak ada pengemudinya, sehingga polisi melakukan pencarian terhadap pengemudi tersebut. Kemudian polisi juga memberitahu suami Mina, Roni, tentang peristiwa itu. Mendengar kabar tragis ini, Roni terlihat sangat terpukul dan hancur di depan polisi. Mereka kemudian menanyakan kepada Roni nomor kontak supir yang mengendarai mobil Mina. Polisi melacak pengemudi tersebut dan akhirnya menangkapnya pada tanggal 9 November 2020. Nama sopir itu adalah Datang Suyang. Dia mengatakan kepada polisi bahwa rem mobilnya blong, menyebabkan kendaraan keluar jalan dan menabrak semak-semak. Tetapi polisi sama sekali tidak mempercayai perkataannya. Karena jika mobilnya benar mengalami kecelakaan, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Poin penting di sini adalah jika mobilnya mengalami kecelakaan, dia bisa saja meminta bantuan seseorang. Tetapi dia malah melarikan diri dari tempat kejadian dan tidak melaporkannya ke polisi. Setelah itu, polisi menginterogasi Datang Suyang dengan ketat, dan kemudian dia mengungkapkan seluruh kebenaran. Dia mengaku bahwa itu bukan sebuah kecelakaan, melainkan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Dia bersama seorang temannya telah membunuh Mina. Mereka telah disewa untuk melakukan pembunuhan, dan orang yang mempekerjakan mereka bernama Lisi Roni. Setelah mendengar pengakuan ini, pada tanggal 10 November, polisi menangkap Roni, dan saat diinterogasi, dia menceritakan keseluruhan ceritanya ke polisi. Pada tahun 2017, ketika Roni pertama kali meminta cerai pada Mina, dia telah berselingkuh dengan gadis lain bernama Cumi Taya, yang jauh lebih muda darinya. Roni sangat tergila-gila pada Cumi, namun Roni menyembunyikan perselingkuhannya dari Mina selama 2 tahun. Namun kemudian pada tahun 2019, ketika Mina dan Roni pindah ke rumah baru, Mina membaca pesan antara Roni dan Cumi di ponsel Roni. Saat itulah Mina mulai mencurigai Roni, tetapi Roni tidak mengetahuinya. Mina tahu bahwa ketika Roni tidak pulang selama beberapa hari dan sering tidak menjawab panggilannya,
dia biasanya bersama Cumi. Suatu saat ketika Roni tidak pulang selama beberapa hari, Mina pergi ke rumah Cumi. Curiga bahwa Roni mungkin ada di sana, dan kecurigaannya ternyata benar. Namun ketika Mina memasuki kamar dan melihat Cumi dan Roni bersama-sama, hatinya semakin hancur. Bukan karena Cumi tidak mengetahui Roni telah menikah dan memiliki seorang putri, namun karena dia tetap ingin Roni selalu bersamanya. Di sisi lain, Mina tidak menceritakan hal tersebut kepada keluarganya. Namun setelah kejadian itu, dia mulai mengancam Roni, dan akibatnya Roni mulai lebih memperhatikan Mina. Tetapi Roni cukup licik. Dia tahu dia tidak akan mudah untuk bercerai, karena ayahnya adalah seorang politisi terkemuka yang tidak akan pernah membiarkan dia bercerai. Jadi Roni merancang sebuah rencana kejam. Menurut rencananya, dia akan membuat Mina hamil terlebih dahulu, sehingga semua orang akan berpikir bahwa kehidupan pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan. Sementara itu, dia mulai mempekerjakan pembunuh untuk membunuh Mina. Pada 28 Oktober 2020, Roni pergi ke sebuah hotel untuk bertemu seorang teman lamanya, Kap Wang Lowang, yang pernah menjadi bagian dari geng bawah tanah. Roni menghubungi Kap Wang untuk memintanya menyewa seorang pembunuh. Setelah itu, Kap Wang Lowang memperkenalkan Roni kepada Tanei Koyang dan Datang Suyang. Lalu mereka berempat menyusun rencana. Roni akan mempekerjakan Datang Suyang sebagai sopir pribadi Mina, dan pada tanggal 5 November, dia akan membunuh Mina dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Roni menyalahgunakan kekuasaan dan uang ayahnya, dan membayar para pembunuh itu 1 juta rupiah, atau sekitar 190 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 30 Oktober, Roni membawa Datang Suyang untuk tinggal di rumahnya dan bekerja sebagai sopir. Mina menyetujui keputusan suaminya, berpikir bahwa suaminya mengkhawatirkan kondisinya yang sedang hamil tua. Namun pada tanggal 2 November, Datang Suyang memberitahu Roni bahwa dia tidak dapat melaksanakan rencana itu sendirian dan membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian Roni menghubungi Kap Wang, dan mereka sepakat untuk menyertakan Tanei Koyang dalam rencana itu. Di pagi hari tanggal 5 November, sesuai rencana, Roni menyuruh Mina pergi ke lokasi pengerjaan kompensasi tanah bersama dengan sopir barunya, Datang Suyang, di mana Tanei Koyang sedang menunggu mereka di pinggir jalan. Begitu dia melihat mobil Mina, dia berpura-pura meminta tumpangan. Datang Suyang menghentikan mobil dan memberitahu Mina bahwa dia mengenalnya dengan mengatakan, "Pria ini adalah temanku, bolehkah aku memberinya tumpangan?" Mina adalah wanita yang baik hati, jadi dia mengizinkan Datang Suyang untuk memberinya tumpangan. Tetapi begitu mobil berada di jalan yang sepi, Tanei Koyang mulai menyerang Mina dengan palu yang dibawanya. Dia memukul kepala Mina beberapa kali dengan sangat keras, hingga darah memenuhi tempat duduk dan lantai mobil di bawahnya. Kemudian mereka berdua keluar dari mobil, lalu mendorong mobil itu ke dalam jurang, agar terlihat seperti kecelakaan. Tetapi mobil Mina terjebak di semak-semak, yang menahannya untuk jatuh ke bagian jurang yang lebih dalam. Kemudian tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka buru-buru melarikan diri dari sana. Cerita ini menggemparkan seluruh Arunachal Pradesh. Tak lama kemudian, polisi menangkap masing-masing pelaku, dan senjata yang digunakan dalam pembunuhan itu juga ditemukan. Polisi lalu menangkap semua orang yang terlibat, termasuk menangkap kekasih Roni, Cumi Taya. Sekarang polisi memiliki semua bukti yang diperlukan untuk mengadili para penjahat ini. Tetapi sayangnya, kasus ini masih berlanjut di pengadilan, dan meskipun sudah hampir 4 tahun berlalu, para penjahat itu belum juga dijatuhi hukuman. Selama itu pula, beberapa demonstrasi besar-besaran juga diselenggarakan di Arunachal Pradesh, menuntut hukuman mati bagi para pelaku, dengan harapan tidak ada yang berani melakukan kejahatan seperti itu di masa yang akan datang. Namun pada tanggal 9 Januari 2023, sidang pengadilan di distrik Upia membebaskan Cumi karena kurangnya bukti. Sejauh ini, itulah satu-satunya update dalam kasus ini. Menurut Anda,
Apakah Mina dan bayinya yang belum lahir akan mendapatkan keadilan? Atau otak di balik rencana ini tidak lama lagi akan bebas? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.